Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa kepada teman-teman sekalian. Silahkan ketua kelas. Terima kasih ketua kelas. Di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah jika hadir semuanya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Betul. Coba Ibu minta untuk perwakilan kelasnya nih satu orang aja untuk menjelaskan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang mau? Oh ya kamu, silahkan. Betul ya, yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi, pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Ya, jarak antara titik ke bidang. Nah, pada jarak titik ke bidang ini hampir sama dengan jarak titik ke garis, betul. Langkah yang harus kita tempuh apa? Melakukan proyeksi, betul. Jadi, jarak antara titik ke bidang ini bisa dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik. Seperti itu. Langsung saja kita ke materinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan data. Ada yang tahu nggak kira-kira mau belajar apa? Belum tahu? Nah, materi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Data-datanya itu bisa berupa berat badan siswa, tinggi badan seseorang, nilai ujian, nilai ulangan. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum? Ya, betul. Jadi kita akan mempelajari tentang statistika. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira statistika itu apa? Silakan. Coba yang lain ada yang mau menanggapi atau mungkin pendapatnya berbeda dengan teman kalian? Silakan. Wah, betul ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi, betul apa yang sudah teman kalian sampaikan. Bisa Ibu simpulkan jika statistika adalah ilmu tentang cara mengelompokkan, mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan mencari informasi yang berupa angka-angka. Nah, tadi kan Ibu sudah singgung ya mengenai statistika itu berkaitan dengan data. Ada yang tahu nggak data itu terbagi menjadi berapa? Betul, data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data apa? Data tunggal, betul. Yang kedua, data kelompok, betul. Tunggal sudah kalian pelajari ya ketika kalian menginjak bangku SMP. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai data berkelompok. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari di data berkelompok itu, yaitu pertama ukuran pemusatan data, yang kedua adalah ukuran penyajian data. Nah, untuk ukuran pemusatan data itu sama dengan data tunggal. Kira-kira dia masih ingat atau tidak? Apa saja yang terkandung dalam ukuran pemusatan data? Ya, coba kamu. Ya, betul ya. Jadi, ukuran pemusatan data ini kita ditugaskan untuk mencari mean, median, dan modus. Mean itu apa sih artinya? Ya, silahkan. Ya, kalau median apa? Ya, silahkan. Yang terakhir nih, modus itu apa? Ya, silahkan. Betul sekali. Jadi, mean ini merupakan rata-rata, median merupakan nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Ternyata kalian tidak melupakan pelajaran yang lalu ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian simak pada penjelasan berikut. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman kalian, kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu mean, median, dan modus.
Nah, mean atau rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data yang dilambangkan dengan X bar. Nah, mean data berkelompok dapat kita hitung secara langsung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma fxi dibagi dengan sigma f, di mana sigma fxi itu merupakan jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua sama besar. Median bisa kita lambangkan dengan huruf me. Nah, dalam mencari median ini, kita dapat menggunakan rumus me sama dengan TB ditambah P dikali dengan N per 2 dikurang F besar dibagi dengan frekuensi. Nah, maksud dari TB ini sendiri adalah titik bawah dari interval kelas yang terdapat median ditambah dengan P. P itu merupakan panjang kelas. N per 2 merupakan banyaknya data dibagi dengan 2 dikurang dengan F besar, yaitu frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah data yang paling sering banyak muncul atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Modus bisa kita lambangkan dengan huruf mo dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Mo sama dengan TB ditambah P D1 per D1 plus D2. Nah, rumusnya hampir sama ya seperti median, hanya saja terletak perbedaannya pada perkalian setelah P. Nah, D1, D2 itu apa sih? Nah, D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai diagram distribusi frekuensi, di mana diagram yang akan kita pelajari adalah, nah, kira-kira dari kedua diagram ini ada yang tahu nggak nama dari masing-masing diagram itu apa? Ya, betul. Yang pertama adalah diagram histogram. Yang kedua adalah diagram poligon. Diagram histogram ini biasa kita sebut dengan diagram batang, sedangkan diagram poligon biasanya kita sebut dengan diagram garis. Nah, tujuan dari penggunaan diagram ini adalah untuk mengetahui penyajian data yang sudah kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu minta kepada kalian untuk membawa Microsoft Excel ya di handphone kalian. Sudah terinstall? Sudah ada? Sudah, oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat ukuran penyajian data tersebut di Excel tentunya. Ya, silahkan disiapkan Excel-nya, ikuti tutorial berikut. Nah, kali ini Ibu memiliki data dari nilai siswa. Nah, nilainya itu antara 31 hingga 90. Nah, masing-masing nilai ini memiliki frekuensinya masing-masing dengan banyak data yaitu 40. Kali ini kita akan membuat diagram histogram dan juga diagram poligon dari data yang kita miliki. Langkah pertama yaitu blok nilai hingga frekuensi. Selanjutnya klik insert, lalu klik chart. Kemudian tunggu, dan hasilnya akan seperti ini. Judulnya kita ganti menjadi diagram histogram nilai siswa. Nah, selanjutnya untuk membuat diagram poligon langkahnya sama, yaitu blok dulu nilai hingga frekuensi, lalu klik insert dan klik yang line, lalu pilih diagram yang kita mau. Jadi seperti ini. Lalu kita ganti judulnya menjadi diagram poligon
siswa. Gimana teman-teman? Mudah bukan membuatnya? Silakan diperhatikan langkah-langkah dan cara pembuatannya. Terima kasih. Silahkan teman-teman sekalian untuk membentuk 4 kelompok. Tapi jangan berisik, yang tertib ya. Dipersilahkan. Sudah selesai? Di sini Ibu ada beberapa LK yang harus kalian kerjakan. LK itu apa? LK itu lembar kerja ya. Jadi silahkan diisi nama, kelas, dan juga perhatikan petunjuknya. Kerjakan secara bekerja sama. Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Selamat mengerjakan. Untuk yang bingung atau yang perlu ditanyakan, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Selamat mengerjakan. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah ada yang perlu Ibu bantu? Ada yang bingung nggak nih? Tidak? Lancar aja nih ya? Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Belum? Sudah sampai mana? Oh, masih di situ. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok lainnya bagaimana? Apakah tidak ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak? Oh ya, alhamdulillah. Selamat mengerjakan ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan diperiksa ulang jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan. Waktunya sudah habis ya. Ibu minta setiap kelompok memiliki perwakilannya masing-masing untuk menjelaskan soal-soal yang sudah dikerjakan. Oke, nanti setelah itu baru kita bahas bersama. Untuk kelompok 1 dipersiapkan untuk menjawab kegiatan inti langkah 1 dan langkah 2, kelompok 2 langkah 3 dan langkah 4, kelompok 3 langkah 5 dan cara mencari mean maksud saya, dan yang terakhir itu cara mencari media dan modus. Silahkan dipersiapkan rekan-rekannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita baca dulu yuk soalnya seperti apa. Coba di sini ada yang mau membaca soalnya, mewakili teman-teman. Ya, silahkan. Ya, jadi di sini Denis meminta bantuan kita untuk mencari nilai tengah, nilai rata-rata, dan juga nilai yang paling sering banyak muncul dari data yang sudah dia peroleh dari ukuran sepatu teman sekelasnya. Nah, langsung saja kita bahas bersama. Untuk kegiatan 1, langkah 1 dan langkah 2 dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Betul ya, pada langkah 1 kita diminta untuk mencari data tertingginya. Nah, coba data tertingginya berapa? Betul, 46. Selanjutnya data terendah. Data terendahnya berapa? 34. Jadi rentangnya adalah 12. Kita lanjut ke langkah kedua. Pada langkah 2 kita ditanya banyaknya data dari data yang ada pada Denis. Ada berapa banyak datanya? Ya, 30. Selanjutnya adalah banyak kelas. Nah, kalau untuk banyak kelas ini, cara mencarinya yaitu 1 dijumlahkan dengan 3,3 dikali dengan log n. Tadi kita sudah tahu ya, n-nya berapa. Sekarang coba kita jumlahkan dan kita kalikan. Berapa hasilnya? 5,851. Atau bisa kita bulatkan ke atas menjadi 6. Jadi banyaknya kelas adalah 6, betul. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan mempresentasikan jawaban untuk langkah ketiga dan langkah keempat. Dipersilahkan. Ya, betul ya. Jadi pada langkah 3 kita diminta untuk membagi antara rentang dengan banyak kelas. Jadi diperoleh panjang kelasnya adalah 2, betul. Pada langkah 4, kita diminta untuk membentuk kelas-kelasnya. Tadi sudah diperoleh panjang kelasnya 2. Dimulai dengan data terendah yaitu 34. Jadi kelas pertama adalah 34 hingga 35. Kelas keduanya 36 hingga 37. Kelas ketiganya 38 hingga 39. Kelas keempatnya 40 hingga 41. Kelas kelimanya
42 hingga 43. Hingga kita bertemu dengan data tertingginya, yaitu 46 di kelas ke-7. Betul, jadi kelasnya ada 7. Oke, selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan langkah 5 dan cara mencari meannya. Silahkan. Ya, betul ya. Jadi pada langkah 5, kita buat tabel distribusinya. Nah, tadi betul tidak yang disampaikan kelompok 3? Sudah betul belum di tabel distribusinya? Ya, betul ya. Jadi, tabel distribusinya itu pada kolom sebelah kiri diisi dengan kelas-kelasnya dan kolom sebelah kanan diisi dengan frekuensinya. Selanjutnya untuk kegiatan kedua, yaitu mencari mean atau nilai rata-rata. Nah, rumusnya apa nilai rata-rata? Ya, betul. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma fxi dibagi dengan sigma f. Jadi tadi sigma fxi-nya berapa? Sigma fxi-nya 1153, sedangkan sigma f-nya 30. Jadi nilai rata-ratanya adalah betul 38,4. Berarti betul ya teman kalian? Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan untuk menjelaskan cara mencari median dan modus. Dipersilahkan kelompok 4. Ya. Oke, langsung saja kita akan bahas bersama. Untuk cara mencari median, rumusnya bagaimana tadi? Ya, betul. Jadi rumus dalam mencari median ini adalah titik bawah ditambah P dikali dengan N/2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya. Untuk data yang sudah kita olah, jadi nilai mediannya adalah betul 38. Selanjutnya yaitu modus atau nilai yang sering banyak muncul. Ayo, rumusnya apa? Tuh, jadi rumus modus adalah titik bawah ditambah P dikali dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Jadi nilai modusnya adalah ya 37,1. Jadi dari apa yang sudah kita cari, kita simpulkan bila meannya adalah 38,4, mediannya sebesar 38 dan modusnya adalah 37,1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelasnya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang. Untuk itu jangan lupa dibaca materi mengenai peluang. Untuk tugasnya akan Ibu sampaikan ke ketua kelasnya. Nanti dari ketua kelas silahkan disampaikan ke teman-temannya ya. Kita cukupkan saja hari ini. Sebelum kita tutup, pada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi dari bagaimana saya mengajar. Untuk kelebihannya, yang pertama, saya menggunakan Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel sebagai media pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan pengulasan materi pada pertemuan sebelumnya sebelum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini. Yang ketiga, terjalinnya interaksi antara siswa dan guru. Untuk kekurangannya, yang pertama, saya tidak menggunakan alat peraga. Yang kedua, materi yang disampaikan kurang mendalam. Yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di kelas kurang dimanfaatkan secara maksimal. Untuk kedepannya, yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan menggunakan alat peraga sebisa mungkin dalam penyampaian materi. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi lebih mendalam lagi. Dan yang terakhir, saya akan memanfaatkan prasarana yang ada di kelas semaksimal mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.